Assalamualaikum guys, day ke-72 mengusahakan abroad itu. Ini suaranya masih bindeng ya. Tadi baru bangun tidur banget. Jadi habis subuh tidur lagi. Ada informasi menyenangkan. Tiba-tiba banget tadi kan scroll IG ya. Lihat informasi, dapat informasi yang yes gitu, bikin yes. Kan kemarin kita rada sedih ya pada ditolak. Ada informasi terbaru tadi aku ngeliat di IG. Yang pertama adalah studi in Saudi buka pendaftaran lagi di bulan September. Studi in Saudi buka pendaftaran lagi di bulan September. Tapi aku belum tahu ya, apakah kan di web kita kan kita udah mendaftar gitu. Itu kan kita masih under review. Apakah kita harus daftar lagi atau enggak kayak gitu. Aku nggak tahu. Terus yang kedua adalah tadi dari official web Turki burs larinya, katanya announcementnya itu baru mulai dari sekarang. Pengumuman yang keterima dan enggaknya baru dari sekarang dan akan dilanjut nanti di bulan September. Jadi ada rasa aman sedikit. Oh ternyata belum nih, masih bisa ada kesempatan kayak gitu. Walaupun ya nggak tahu juga ya, cuman ada sedikit harapan lagi lah di dalam hati kayak gitu. Terus aku juga kemarin dapat informasi terbaru dari grup-grup diskusi. Di akhir-akhir tahun itu banyak banget ternyata beasiswa yang buka. Salah satu contohnya GKS Korea buka. Terus juga Rusia ya, kita lupa kalau Rusia juga buka. Dan Brunei kayak gitu. Jadi kita masih ada kesempatan buat apply banyak beasiswa kayak gitu. Jadi ya kita let's go kan saja. Nanti aku bakal coba riset beberapa lagi dan kasih tahu informasi terbarunya kayak gitu. Let's go. Tadi aku udah ngeliat web yang Turki, yang TDV masih sama, yang YTB juga masih sama. Cuman kan ya kita tinggal nunggu aja gitu. Kemungkinan besar nanti bulan September bakal berubah ininya. Ya sambil jalan lah ke bulan September bakal berubah. Terus tadi ngelihat juga yang Arab Saudi, yang SIS Studi in Saudi. Ternyata kita nggak bisa apply lagi karena kita udah apply gitu. Dan kita nggak bisa ngedit berkas kita juga. Jadi itu mah emang benar-benar yang belum daftar tahun ini bisa daftar kayak gitu. Terus tadi aku juga ngelihat webnya GKS, ada beberapa informasi yang kita dapatkan. Yang pertama, bentar aja berisik. Yang pertama adalah GKS ini buka bulan September. Nggak tahu tutupnya bulan September ya, cuman buka bulan September. Jadi GKS ini ada dua jalur katanya. Ada jalur embassy itu kedutaan, sama ada jalur university. Jadi kita apply ke university-nya langsung. Jujur aku nggak tahu, masih belum tahu ini gimana konsepnya. Soalnya ini GKS-nya punya form sendiri gitu, punya form sendiri buat daftar. Kan kalau jalur embassy berarti kita harus ya daftarnya ke kedutaan besar Korea gitu yang ada di Indonesia. Cuman ini nggak tahu gimana konsepnya, aku masih belum tahu. Terus apalagi ya tadi, kita satu semesternya kita mendapatkan, kalau nggak salah tadi 1 juta atau 5 juta ya, 1 juta won atau 5 juta won Korea won. Itu kalau tadi aku ngehituin tuh sekitar 67 juta per semester. Kan wow gitu. Terus kita juga dapat stipend. Kita juga dapat apa ya? Uang bulanan berapa ya tadi aku lupa. Ini lagi. Dan ternyata buat dokumen-dokumennya cenderung gampang gitu ya. Nggak terlalu susah kalau bisa dibilang mah. Dokumen-dokumennya yang umum aja, kayak misalkan ijazah, habis itu transkrip nilai dan lainnya pokoknya mah. Terus batas umurnya buat S1 tuh 25 tahun buat S1. Terus ada dua juga ya, ada dua apa ya namanya? Ada yang satu diploma, ada yang satu S1 gitu. Jadi kita bisa pilih mau diploma atau S1. Terus apa lagi ya tadi informasi yang aku dapat?
Untuk bahasa kita juga dapat persiapan bahasa Korea 1 tahun. Terus tadi ada beberapa penilaian yang bakal bakal dipertimbangkan lebih dan dapat nilai lebih gitu. Yang pertama itu kalau kita masuk ke jurusan teknologi dan engineering kalau nggak salah. Yang mana itu tidak sesuai banget dengan diriku gitu. Aku kayaknya nggak bakal mungkin masuk ke, mungkin aja sih, cuman kemungkinannya kecil banget buat aku masuk ke teknologi and engineering. Terus bakal dapat nilai lebih juga kalau misalkan kita bisa bahasa Korea. Di sini kalau nggak salah bukan, kalau misalkan bahasa Inggris mah IELTS atau TOEFL. Kalau Korea tuh namanya TOPIK. TOPIK. Dan kalau misalkan kita udah nyampe level 3, level 4, kita bakal dapat nilai lebih gitu. Terus juga kalau misalkan kita punya IELTS, TOEFL, dan English proficiency lainnya, kita bakal dapat nilai tambahan juga gitu. Cuman ya itu bisa jadi nilai tambahan dan bakal jadi good review gitu bagi para reviewernya. Cuman tetap kita tetap bisa apply ini karena tergolong mudah dokumen-dokumennya dan apa yang harus kita isi. Rata-rata nilai yang kita butuhkan itu sekitar 80% per 100. Yang mana kalau misalkan nilai kalian 80-an ke atas, itu masih bisa apply kayak gitu. Nanti mungkin aku bakal riset lagi lebih mendalam biar lebih tahu gimana sebenarnya beasiswa ini. Soalnya tadi aku masih potong, HP-nya mati ya, habis baterai. Tadi ada satu lagi info yang mau aku sampaikan. Kan tadi ada dua jalur ya, ada jalur kedutaan besar sama jalur universitinya langsung. Jadi kita bisa apply ke, kalau kita apply ke kedutaan besar, kita bisa milih 3 universitas. Kalau kita milih jalur university, kita cuma bisa apply 1 university aja kayak gitu. Terus kuotanya juga berbeda. Total kuotanya ada 280 orang. Buat yang jalur kedutaan besar itu ada kuota 150 orang, sedangkan yang jalur universitas ada 130 orang kayak gitu. Cuman itu ya bukan dari kedutaan besar Indonesia aja, tapi kedutaan besar di seluruh dunia gitu, yang ada kedutaan besar Korea Selatannya kayak gitu. Itu sih, cuman aku masih belum tahu gimana cara apply-nya. Mungkin aku bakal sedikit riset lagi buat mengetahui gimana cara apply-nya. Tadi kalau dilihat lagi itu bulan September Oktober itu kita bisa pengajuan application-nya. Jadi kita bisa mulai dari sekarang harusnya. Cuman aku nggak tahu ini harus apply di mana, jadi aku harus riset lagi kayak gitu. Terus apa lagi ya informasi yang mau aku sampaikan? Mungkin kayaknya besok lagi. Jujur hari ini juga nggak terlalu banyak yang dilakuin sih. Tadi aku baru mulai itu sore, jadi ya begitulah. Buat Rusia aku nggak tahu ya apakah kita bakal apply atau enggak. Soalnya Rusia kan ada tahapan dimana kita ada tes tulisnya dulu. Dan aku kan ngambil jurusan pendidikan, yang mana kalau pendidikan berarti ada 2 subtes yang harus kita tes. Yang pertama biologi, dan yang kedua adalah kalau nggak salah sosiologi deh. Jadi kita harus belajar kedua hal tersebut dulu. Sedangkan kalau nggak salah bulan apa ya, bulan Oktober November harusnya Rusia tuh buka, harusnya ya. Cuman let's see aja, aku belum ini lagi. Aku juga bakal coba cari video-video di YouTube yang membahas tentang GKS atau Rusia Government TA kayak gitu. Jadi let's go.